Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai steroid. Ada beberapa hal yang akan kita bahas nanti mengenai steroid, yaitu pengertian dari steroid, struktur steroid, biosintesis steroid, golongan steroid, dan kegunaan dari steroid itu sendiri. Nah, apa sih itu steroid? Pengertian, steroid adalah senyawa organik bahan alam yang dihasilkan oleh organisme melalui metabolit sekunder dari jalur mevalonat. Steroid ini merupakan senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang dapat dihasilkan melalui reaksi penurunan yang berasal dari terpena atau squalena. Steroid ini ialah suatu golongan senyawa triterpenoid yang mengandung inti siklopentana perhidrofenantren, yaitu asal 3 cincin sikloheksana serta sebuah cincin siklopentana. Disusun dari 3 cincin. Struktur steroid disusun dari 3 cincin beranggotakan 6 serta 1 cincin beranggotakan 5. Banyak steroid juga mengandung 2 gugus metal disebut gugus metil angular. Pada korelasi 2 cincin terindikasi. Cincin steroid dituliskan A, B, C, serta D, dan 17 cincin karbon diberi angka. 2 gugus metil angular diberi nomor C18 dan C19. Selanjutnya yaitu biosintesis steroid. Steroid ini berasal dari terpenoid. Biosintesis steroid menggunakan terpen yang melalui jalur asam mevalonat. Pembentukan kerangka steroid dimulai dari kondensasi asal farnesil birofosfat atau sesquiterpen melalui hubungan ekor membuat squalen serta lalu berubah sebagai 2,3 epeksisqualen. Steroid ini diturunkan dari squalen yang juga senyawa pembentuk triterpen. Prekursor dari senyawa ini yaitu asetil koenzim A yang bergabung sebesar 2 molekul dengan beberapa jalur reaksi selanjutnya yang membentuk asam mevalonat. Nah, setelah mengalami beberapa termin reaksi akan membentuk DMAPP atau dimetil alil pirofosfat dan isomernya itu IPP atau isopentenyl pirofosfat. Nah, kedua senyawa ini akan bergabung dan membentuk monoterpen. Monoterpen selanjutnya akan bergabung lagi dengan unit isopren baru yang membentuk sesquiterpen. 2 molekul farnesil pirofosfat akan menghasilkan squalen yang selanjutnya teroksidasi menjadi 2,3 epoksisqualen yang dalam suasana asam akan menghasilkan lanosterol. Lanosterol akan kehilangan gugus metil, yaitu 2 dari atom C4 dan 1 dari C14, sehingga akan membentuk steroid atau biasa disebut dengan kolesterol. Steroid memiliki 4 golongan. Yang pertama, justerol. Justerol adalah senyawa steroid yang ditemukan pada hewan. Yang kedua, fitosterol. Fitosterol umumnya terkandung dalam minyak tumbuhan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan beberapa jenis buah-buahan. Yang ketiga, mikosterol. Mikosterol merupakan salah satu senyawa steroid yang ditemukan pada jamur. Yang keempat, marinesterol. Marinesterol atau sterol laut mengacu pada jenis senyawa steroid yang ditemukan dalam organisme laut, terutama dalam ganggang, spon, dan hewan laut. Steroid memiliki beberapa kegunaan seperti meningkatkan laju perpanjangan sel tumbuhan, menghambat penuaan daun, mengakibatkan lengup pada daun rumput-rumputan, menghambat proses gugurnya daun, menghambat pertumbuhan akar tumbuhan, meningkatkan resistensi pucuk tumbuhan kepada stres lingkungan, menstimulasi perpanjangan sel di pucuk tumbuhan, merangsang pertumbuhan pucuk tumbuhan, merangsang mendiferensiasi silat tumbuhan, menghambat pertumbuhan pucuk pada saat kahat udara dan endogenus karbohidrat. Sedangkan kegunaan steroid untuk manusia adalah bertindak dalam perkembangan seksual dan fungsi reproduksi, mengatur metabolisme karbohidrat dan memiliki efek antiinflamasi pada tubuh, membantu menjaga tekanan darah dan mengatur keseimbangan garam dan air dalam tubuh.
Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.